Oke, oke. Hai guys, ketemu lagi dengan gua Danan dan sekarang kita ada di mana sih, Pep? Sekarang kita ada di Jeddah King Abdul Aziz Airport. Oke. Dan sekarang di tanggal Tanggal 19. 19 Februari. Iya, kita rencananya Jam 4.23. insya Allah mau umroh. Umroh. Iya. Kemana? Ke Mekah dan Madinah. Oke. Ini teman gua Febri dan kita ini sebenarnya random banget ya, Feb. Nggak ada rencana ya. Gak ada. Kita umrah gara-gara nongkrong di Starbucks Jepang di Iya. Tokyo. Oke. Cerita yang pertama kalinya gimana tuh? Iseng tuh apa ya? Buka Facebook kan, lihat di grup Backpacker Internasional. Nah, Ada tiket promo. Ya, info dong tiket promo dari Solo ke Jeddah dengan harga 4,7 juta PP. Jadi ya Kebetulan yang jalan sama gue itu belum pada umroh kan. ya Daripada kalian dijulitin netizen kan, kalian udah jalan-jalan keliling dunia tapi belum pernah umroh. Beli kan, jadi kan. Cicilan berapa kali, Pak? ya, cicilan. Cicil berapa kali kita? 4 kali ya? 4 atau 5 kali? 4 ya? 4 kali. Kali gitu. Nah, ini yang seru kan, proses persiapannya. Karena kan kita memang ini mandiri dan semuanya diurus sendiri. Jadi dari pertama tuh apa yang lo cari gitu kan? Persiapannya Dari pertama ya. Dari pertama itu pastinya itu kita pada saat sudah membeli tiket itu pastinya yang dicari itu bukan langsung visanya atau apanya, tata cara lu umroh baiknya itu bagaimana ya. Kita jadi dari situ jadi kita bisa nentuin Nah, rutenya ya. itu belum kepikiran untuk kita mencari hotel dan visa. Ya. Nah, kita dulu kemana terus arah ambil kita mikot Mikotnya di kemana mana, benar. Nah, setelah itu oke, seiring berjalannya waktu kita mencari mulai tiket untuk hotel, tiket hotel, Ya. terus untuk visa juga, karena kan terus kan di awal kan kita udah nentukan nih mikotnya dari mana ke mana kan. Mikot pertama itu harus dari Lam di Ya, Yaman kan, ya. lalu kan lanjut ke Mekah, langsung Madinah. Awalnya terus gitu ya? Balas balik lagi kan ke Mekah untuk ambil umroh kedua. Ke Madinah. Rupanya kan kita kan gabung. Ya, Nah, benar. disaranin nggak usah seperti itu. Ya. Tapi pertama ambil lu umroh yang di Bir Ali ya. Bir Ali, terus kita rubah rute dong jadinya. Ya. Karena kan ada bisa mikot yang terdekat di Masjid Aisyah, Tamim. Iya, benar. Nah, udah oke. Setelah itu kita rubah lagi rutenya, itinerary-nya. Kita langsung dari Jeddah langsung menuju ke Madinah. Nah, kita kan pas pertama pesan itu kita kan belum bikin itinerary. Lo ngerasa durasinya kurang nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sangat kurang ya. Karena kan idealnya orang itu umroh 10 hari ya. Ya, Kita cuma berapa hari? kita full ya. Full dari udah di Jeddah sampai dengan balik itu 5 hari ya. Iya, 5 hari. 5 harian ya. Tapi karena memang kita juga nggak punya banyak waktu kan. Nggak punya banyak waktu. Awalnya sih nggak punya. Nggak kepikiran juga Awalnya detail nggak ya. kepikiran. Iya. Awalnya nggak kepikiran terlalu apa kali. Yang penting dapat. Yang penting dapat tiket dulu kan. Dapat tiket. Nah, harinya juga kita nggak berani jauh-jauh hari karena kerja. Iya. Pastinya kan, karena kita kerja jadi harus memikirkan cuti. Yang penting itu di tengah bulan, waktunya nggak terlalu panjang cutinya, ya kan? Gitu, karena kita juga nggak tahu. Nah, sebenarnya yang tantangan paling besar menurut lo apa? Tantangannya sih menurut aku sih kalau dari apa persiapan sih. Ya persiapan yang mana nih? Persiapan ibadah apa aja sih yang harus diperbaiki. Iya sih. Itunya sebenarnya bukan masalah di tiket, bukan di hotelnya atau perbaikan di diri ya. Mulai dari perbaikan diri itu sih, itu tantangannya yang dari kita sebelumnya seperti apa menjadi apa, yang biasa seperti ini jadi seperti ini, itu dia sih, itu yang tantangan paling besar ya. Tantangan terbesar. Terus di kemarin kan tiket tuh banyak orang beli, terus banyak ada drama cancel lah, refund lah. Jujur, deg-degan nggak? Pasti dong. Yang ada di otak lo apa?
setelah kita beli tiket dengan harga 4,7 juta kan, Iya. grup seminggu kemudian kan heboh lagi, Rame heboh kan, lagi, ah. karena apa? Banyak terjadi reschedule dan refund. Nah, Dan kita juga di kan- cancel tapi nggak bisa dihubungin. bener. Nah, kita kena sekali reschedule otomatis hilang tiket kita. Yang hilang itu dari Jakarta ke Jeddah. Jeddah. Jadi ini kan tiketnya adalah tiket kerjasama Transit. antara Garuda Indonesia dengan Etihad ya? Saudi. Saudi Ya, Arabia Saudi. gitu. Jadi ini agak unik memang, berangkatnya dari Solo, Solo Jeddah. Solo Jeddah. Nah, jadi dia Solo. dari Solo ke Jakartanya pakai Garuda, terus dari Jakarta Jedahnya naik pakai Saudi. Saudi Arabia gitu. Dan itu all in PP di 4,7 gitu. Gue nggak tahu mereka ngeluarin tiket ini kesalahan sistem atau apa, kita nggak tahu. Tapi kita ikhtiar aja ya. Betul. Nah, kita ikhtiar aja. Ya udah, nah ternyata di tengah perjalanan tuh banyak orang yang cancel lah, refund lah, yang langsung refund itu masuk ke kartu kredit lah, pokoknya langsung dikembalikan duitnya. Jujur aja kita agak deg-degan ya, Feb ya. Tapi gue satu sih yang ada di otak gue waktu itu, kalau memang rezekinya gue nyampe ke situ. Benar. Karena kita beli di bulan apa, Feb? Kita beli di Mei 2023. Nah, sekarang Februari 2024. Bayangin kan, gitu. Itu hampir 8 bulan kita mempersiapkan. Nah, pada saat kita setelah beli itu kita nggak terlalu langsung kita mau tiket, tetap kita cari tiket voucher hotel dengan visa gitu, dengan segala transportasinya karena kita mandiri. Tapi kan kita hanya sekedar melihat. Iya, kita mantau dulu lah. Karena kan, tiketnya masih berubah-ubah simpang siur nih. Iya, Tiket karena kan, banyak drama-drama lah ya. Karena udah sekali drama reschedule dalam artian tiketnya tuh tiba-tiba hilang. Satu, dan duitnya dikembalikan kan? Ya, kalau kita kemarin kan jadwalnya hilang. Jadwal hilangnya itu yang dari Jakarta ke Jeddah yang untuk keberangkatan. Nah, yang dari Solo Jakarta ya kebalikannya itu aman. Nah, kita mulai cari dong informasinya untuk menghubungi pihak maskapai atau pihak OTA yang kita beli. Nah, kita kemarin kan belinya melalui MyTrip tuh OTA-nya. MyTrip. Nah, kita ya menghubungi kemarin sih langsung ke MyTrip-nya. Oke, dibantu oleh MyTrip-nya. Oke, langsung 5 menit kemudian setelah kita konfirmasi langsung dibalikan mereka lagi, konfirmasi ulang lagi. Nah, ya setelah itu ya berjalan dengan semakin dekat itu pun kemarin pun reschedule juga kan beberapa kan. Mulainya dari Solo itu harusnya jam 10 pagi, mundur ke jam 12 siang. Ya, Nah, pada saat reschedule kecil lah ya. hanya jam lah. Dan hanya hitungan jam aja udah reschedule ulang lagi. Dari jam 12 ke jam 12.45 seperti itu sih. Ya itulah dukanya untuk tiket-tiket promo. Tiket promo selalu banyak kejutan ya. Kejutan. Terus ini, jadi kan pada akhirnya kan teman-teman yang dapat tiket promo ini membentuk sebuah grup dan komunitas masing-masing tiap bulan nih. Bener. Cukup ngebantu nggak sih sebenarnya? Ya, sangat-sangat ngebantu. Informasi ya. Sangat-sangat Karena informatif, kita itu berbagi adalah dong. visa ya sebenarnya. Di awalnya visa Di ya. grup itu tujuannya itu mencari informasi dalam artian untuk hal visa. Karena kan umroh ini kan visanya belum bisa individual. Harus kolektif. Harus tetap kolektif, grup. Tetap grup dalam artian di bawah naungan umroh ya, di dalam travel ya. Tetap yang mengeluarkan itu travel agent yang sudah berlisensi dari Kemenaker. Nah, mereka tinggal kita nggak tahu proses seperti apa, di mereka bagaimana, karena kita kan rombong. Jadi kan kita sih tujuannya tetap jatuhnya tuh rombongan. Tapi kan orangnya berbeda-beda, itu aja sih sebenarnya. Terus bahkan sendiri-sendiri lah gitu. Tetap kan, mengurusnya kolektif ya untuk visanya gitu. Benar. Jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, bisa nggak sih sebenarnya kalau ngurus sendiri? Nggak bisa. Ngurus bisa sendiri nggak bisa. Bisa kan? Gitu. Untuk visanya ya. Untuk visanya Untuk ya. visanya nggak bisa. Nggak bisa. Ngurus ngajukan melalui aplikasi mereka itu nggak bisa. Tetap melalui oleh travel agent. Travel agent. Gitu. Untuk visa ya. Tapi kalau untuk hotel bisa di booking dimanapun. Pribadi ya. Atau mau datang langsung lebih Goso lah. Gosho itu pakai dar itu ya kalau nekat sih. Ya. Terus ini juga masalah transportasi di sana. Nah, gimana tuh? Transportasi macam-macam di sini ya. Ya kalau sebenarnya sewa-sewa banyak lah ya. Sewa-sewa banyak, mulai dari mobil, taksi atau bus, tergantung banyaknya orang, banyak peserta.
bagi individual seperti kita ini sebenarnya bisa sewa kayak kayak sedan gitu mobil. Karena kita kan berangkat 3 orang. Nah, 3 orang itu sebenarnya bisa sewa mobil. Tetapi kita itu karena waktunya terbatas, kita mau yang cepat, Memaksimalkan waktu. Jadi kita gunakan seluruh transportasi antar kota dari airport ke kota manapun kita menggunakan Harmain Train atau kereta cepatnya di Arab Saudi. Ya untuk harga ya lumayan, lumayan menguras kan. Tapi ya udah memaksimalkan waktu tadi sih sebenarnya. Benar, itu aja sih. Terus kemarin hotel ada tips nggak sih buat teman-teman yang mau pesan hotel? Hotel itu tergantung kamu berapa lama sini dan budget. Ya. Kamu sangkupnya berapa? Kalau kita hotel ngambil rata-rata bintang berapa sih? Bermacam-macam. Kita hotel bintang 3 sih, iya. 2 atau 3. Harganya nggak jauh sama Indonesia nggak? Lebih mahal pasarannya? Kalau dari segi harga sih, kalau dengan kita kan beli hotel itu kan tanpa makan. Dengan 1 malam itu dengan harga kayak di Mekah itu di angka 700 kemarin ya. 700.000 per malam dan itu 3 bed. Bagi 3 lah ya. Bagi 3 dan tanpa makan ya, 3 bed. 3 bed. Nah untuk di Madinah biasanya itu lebih mahal Madinah karena kita dapat di Madinah hotel itu 1 jutaan untuk 1 malam tapi 3 bed juga. Tapi tergantung jarak. Nah kalau di Madinah kita kan dapatnya kan sekitar 700 meter tuh. Dari Makkahnya, dari pelataran. Nah untuk Madinahnya itu sekitar kemarin 200 meter 200-an lah ya. Emang agak pricey, cuman lebih dekat. Ya. Gitu. Dan itu pun tergantung kamu booking pilihan di mana. Nah, usahakan ketika booking di awal itu cari hotel yang bisa di cancel. Ya. Tanpa biaya. Jadi ketika kamu nemukan hotel lagi yang murah, lu bisa cancel dan bisa ambil yang kita 2 kali cancel ya hotelnya. Hotel. Nah, pertama hotel dapatnya ini jarak segini harganya beda. Nah, kita rupanya seiring berjalannya waktu cari lagi dapat yang lebih murah lagi dan jaraknya makin dekat gitu sih. Jadi sebenarnya ada untungnya dengan jarak perencanaan itu kita banyak pilihan, banyak masukan juga dari teman-teman grup ya. Ada gitu juga teman-teman yang lain kan jaraknya 1,5 kilometer. Baliklah ke pilihan Balik ke pilihan lagi karena apa ya? Mungkin mereka stay-nya lebih lama lagi. Lebih lama. Karena rata-rata sih kalau kita lihat yang tiket ini nih banyaknya lama-lama ya, Feb ya. Ya, lama-lama mereka ya mulai dari 8 sampai 10 harian. Ada yang sebulan loh kalau nggak salah. Ada yang sebulan. Makanya kemarin kan Mbak apa itu kan bilang, ya dia cari ya memang dar gitu ya. Kalau dar pasaran berapa sih? Dar itu pasaran kemarin berapa ya hitungannya itu 200 SAR itu berapa hari gitu. Itu berapa kamar? Berapa per bed atau bednya itu bisa 4. 1 kamar itu bisa 4 bed. Kan tergantung sih beda-beda. Pokoknya yang pastinya kalau dar itu lebih murah. Jauh lebih murah ya? Jauh lebih murah. Ya biasanya mencarinya orang tuh kenal-kenalan mungkin dari sini bisa WA langsung orangnya atau go show ke sini langsung. Biasanya gitu. Jadi kalau yang kayak gitu, karena kata temen gue gini, jadi temen gue di Dar nih. Ketika lu udah di Dar, nah informasi tuh banh, transportasi, kemudian yang tur kemana segala macam gitu. Itu sih. Jadi nih Pak, pertanyaan terakhir kali ya. Jangan panjang-panjang guys juga sih. Kalau panjang nggak apa-apa. Habis berapa nih total? Total. Sampai detik ini Pak. Sampai detik ini di luar apa nih? Ya pokoknya semua lah. Sampai kita muter dari, kan kita ini kan dari ke Jogja, kalau ini ke Solo kan. Semua lah gitu. Gambaran aja. Kalau kemarin ya setelah kita, ini belum termasuk makan dan wisata di Jogja dan Solo ya. Itu kurang lebih kan dari tiket kita dari komponennya apa tuh? Tiket pesawat nih, hotel, tiket pesawat dari tempat tinggal nih. Aku kan di Jambi, kan harus ke Jakarta dan ke Jogja. Ada rutenya kan, dan berikut dengan hotel dan makan, transportasinya dan jalan-jalannya 13 juta. Itu udah termasuk tiket yang ya, ada sama kan? Semuanya. Udah kereta cepat, ini udah pakai kereta cepat. Loh, gitu. Nanti detailnya dikasih tahu deh. Bentar dulu gue cek. Masih online nggak? Rekod nggak? Rekod bang. Nah, oke. Ini pertanyaan mungkin banyak pertanyaan bagi orang. Aman nggak
Kalau untuk perempuan nih, umroh seperti kita ini mandiri, rombongan perempuan beberapa orang. Kalau untuk wanita untuk sendirian sih enggak ya, Oke. karena kan masih ada mahramnya kan. Tapi kalau untuk beberapa orang Grup lah ya, tapi wanita, sebaiknya ada prianya. ada prianya sih. Gitu. Lebih ke menjaga aja sih. Iya, iya, iya. Gitu aja. Lebih baik jangan hanya ya kalau mau berani wanitanya aja mungkin berapa orang sih is oke, nggak Oke, masalah. ya. Tapi jangan sendirian. Itu aja. Oke. Nah ini nih, pas kita tadi keluar dari bandara kan ada. Keluar, Mbak. Nah itu tipsnya, ini pelajaran penting nih. Ini pelajaran penting nih bagi yang Jadi di sini tuh ada visa, backgroundnya lu ceritain deh. backgroundnya itu kan pastinya visa itu bermacam-macam nih. Untuk di Saudi ada visa turis, ada visa umroh, ada visa umroh pun dia atau visa kunjung, ada visa sakia atau apa itu beberapa kali itu jadi tergantung ya. Yang ada multi levelnya itu. Nah kita kan visa itu visa umroh kunjungan. Kunjungan kan sekali dalam masa waktu kan beberapa hari gitu kan. Nanti ketika kamu karena tidak memakai travel umroh ke sininya, hanya umroh mandiri, pasti nanti akan random Tanya sama petugas. oleh petugas nusuk. Nusuk itu untuk aplikasi kita bisa visa, bisa untuk raudoh dan macam-macam. Macam-macam ya. Nah itu dia sih pilihannya. Nah pasti nanti kalau ditanya, ya otomatis kamu sudah ada pilihan. Sudah ada rencana. Nah, sampai di Jeddah kamu mau kemana nih? Apakah ke Makkah dulu atau Madinah? Nah, dengan menuju ke Makkah dan ke Madinah itu pakai transportasi apa? Bisa taksi, it's okay, nggak masalah. Ya. Bisa sewa mobil, nggak masalah. Bisa kereta cepat, nggak masalah. Yang penting kita ketika mesen kayak bus atau sewa mobil gitu, kita harus ada tunjukkan aja chattingan kita komunikasinya dengan pemilik sewa. Nah, itu it's okay. Kalau kereta cepat tunjukkan aja tiket kita. Nah, jadi pada intinya mereka tuh akan menanyakan kita ini mau kemana? Umroh, visa umroh atau visa turis. Nah, kalau kita visa umroh itu harus jelas itinerary ya. Terus kemudian juga biar nggak ribet pertanyaannya, istilahnya kayak bookingan hotel, kemudian bookingan transportasi, kalau bisa udah ada. Dan minimal tadi itu kalau nggak ada print-printannya, mamanya kan kalau kita kereta ada ya, print-printan tiket dan sebagainya, itu di print. Tapi kalau nggak ada nih, mamanya komunikasinya dengan ownernya sewa kendaraan, mungkin di print screen dicetak lah ya, biar nggak ribet, langsung tunjukin aja. Karena kan itu kadang-kadang juga yang bikin takut orang ya, Feb ya. Lu ditanya berapa kali tadi? Aku 2 kali ya, kita di lantai atas sama di lantai bawah gitu ditanya. Nah, ditanya tuh jangan kita gagap. Jangan panik, ya udah jelasin aja. Jelasin aja. Ya pasti mereka nanya itu English ya, bukan Arabik. Ya. Pastinya English, ditanya ya semoga teman-teman bisa bahasa Inggris sedikit juga, atau kalau memang nggak ada ya temannya yang bisa jawab, bantu untuk menjelaskan. Ya udah tujuan di mana, visanya nanti pasti ditanya turis atau nah mau kemana nanti dijawab kemana, ke Madinah atau ke Makkah. Nah transportasinya apa, itu aja sih, nggak sulit-sulit. Nah ini juga nih pertanyaan tadi kan sempat aplikasi nusuk, istilahnya itu untuk mengajukan visa dan masuk ke raudoh gitu. Jadi setelah pandemi ini masuk ke raudoh nggak kayak dulu lagi kan, Feb ya. Nah jadi mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman kalau mau masuk ke raudoh, mekanismenya kalau melalui nusuk gimana, atau ada alternatif lainnya? Yang pastinya ketika kita mau ke raudoh di Madinah kan, itu otomatis kita harus dapat visa dulu. Setelah kita dapat visa, baru kita download aplikasi nusuknya dulu, baru kita apply sesuai dengan isi-isi form yang ada di aplikasi tersebut. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu dengan pilihan raudoh untuk wanita dan pria. Nah, itu beda lagi. Nah, dan untuk mendapatkan kayak pemesanan jadwalnya itu kalau dapat jadwalnya itu keluar itu setiap hari Jumat. Waktu Indonesia itu setelah azan maghrib. Waktu Indonesia ya. Kalau itu di hari Jumat, kalau di Arab itu ya beda 4 jam, berarti setelah Jumat ya? Jumat itu baru keluar jadwal masuk raudoh untuk semuanya. Dan itu tinggal pilih kita mau jam berapa. Kita kemarin kan pilihnya kan
di jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dia kalau laki-laki sama perempuan beda. Dan kuota terbatas ya? Benar. Tiap-tiap jam itu berbeda. Dan perlu diingat kalau Raudhah itu wanita, dia nggak bisa ke makamnya Rasul. Bisa masuk Raudhahnya tapi tidak melewati makam Rasul. Jadi nggak bisa menyampaikan salam untuk ke Rasul dan para sahabatnya. Itu dia. Tapi kalau yang pria pasti melewati makam Rasul. Gitu sih. Itu bedanya untuk di Raudhah. Nah selain itu kan ada lagi tuh untuk masuk Raudhah pakai pakai apa sih? Ngurus lagi selain nusuk. Untuk di mana nih? Untuk masuk Raudhah. Selain nusuk kan ada lagi katanya. Gak ada lagi dong. Gak ada lagi. Gak ada yang lagi. Itu sebelum itu apa sih, lewat apa sih? Yang lo kemarin lewat travel agent itu loh. Oh, itu tasreh. Tasreh. Tasreh itu biasanya mengeluarkan travel agent. Nah, untuk masuk Raudhah itu sekarang kan ketentuan terbarunya itu 1 orang 1 tahun sekali. 365 hari. 365 hari. Sekali. Kalau kamu 355 itu nggak akan keluar. Nah. Dan dari biasanya travel agent itu akan mengeluarkan dari visa plus tasreh. Nah, kebetulan kemarin kita memang sih dijanjikan visa plus tasreh. Kan? Tapi pada saat kita mencoba untuk minta tasrehnya itu memang ditampilkan memang tidak bisa. Karena kita dianggap sudah berkunjung. Memang kita sudah apply untuk di nusuknya kemarin. Iya. Jadi ini sebenarnya akal-akalan aja tadinya. Pakai 2 jalur, lu masuk dari nusuk, lu jalur dari nasreh. Rezeki-rezekian, ada juga yang berhasil. Tapi ini kan mungkin pihak Arab Saudinya notice lah ya. Jadinya mungkin diperketat. Yang pasti berketat. Dan perlu diingat juga ketika masuk Raudhah itu bisa kita jam 3 pagi, nah kita ngantrinya itu setengah jam sebelum. Tapi kalau kecepatan di satu jam itu akan diusir oleh petugasnya. Jadi kalau kita jadwalnya jam 3, berarti setengah tiga kita udah bisa ngantri. Jam 3 malam, setengah 3 itu bisa setengah jam sebelum masuk itu kita wajib ngantri. Tapi kalau 1 jam sebelum itu nggak bisa, kita akan diusir oleh petugasnya. Itu dia. Itu yang perlu diingat. Yaitu kita dapat info pun dari mana ya? Dari teman-teman keberangkatan juga semua itu berbagi informasi. Karena kan kita kan satu grup kan ada yang berangkat duluan dan ada yang sudah berpengalaman juga. Nah, kalau grup kita bertiga ini kita nih terakhir ya dari grup ini. Iya, karena kita di kita pertengahan kan. Yang lainnya tuh kebanyakan di awal bulan. Awal bulan. Itu sih. Jadi udah dapat banyak bocoran sih. Udah banyak dapat info. Ya semua yang perjalanan mereka lakukan itu ya pasti diinfokan ke kita juga. Dan itu benar pengalaman kita juga sih. Aduh. Gue cek dulu. Dah? Masih lanjut. Apa lagi? Nggak pesan aja buat teman-teman yang mau umroh mandiri, kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pasti kalau mau umroh mandiri. Rangkumannya. Pastinya namanya kita mau umroh mandiri kan tergantung mindset kita nih. Karena sebenarnya gini juga kan orang-orang dulu bilangnya backpacker, ternyata nggak backpacker banget ya. Umroh mandiri kamu mindsetnya berubah dulu, kamu yang mau seperti apa. Nah, apakah kalau bagi aku perjalanan umroh mandiri itu pastinya murah. Berarti kamu harus dapat tiket pesawat yang murah dulu. Memaksimalkan budget. Iya. Pastikan cost terbesar itu adalah tiket pesawat. Ya. Hampir di atas 50% itu costnya itu di pesawat. Ya. Karena biasanya sekitar di 10-an, sekarang 12 kali ya. Kalau normal kan PP kan sekitar ya ada yang juga 8, PP 12 gitu-gitu 10. Nah, tergantung juga maskapainya. Kalau kita kan full service. Ada juga ya kalau misalnya kayak Etihad itu kan dia mereka transit dulu. Walaupun startnya Jakarta kan juga kan transit juga. Itu sih. Dan terus apa lagi lah. Persiapannya apa? Fisik, mental. Keuangan pastilah ya. Pasti. Informasi sih sebenarnya. Karena sebenarnya informasinya sekarang gampang banget ya, Feb ya. Kita tuh sampai informasinya itu detail, catering ya. Catering pun juga ada. Catering. Tapi kan catering kan kita nggak tahu ya. Memang kita nggak ambil, tapi setelah diselidiki rupanya itu ada minimal orang berapa orang catering gitu sih. Dan perlu diingat untuk umroh di bulan-bulan Januari, Februari itu enak karena masih masuk musim dingin, nggak panas. Iya betul.
Nah, jadi kalau jelang Ramadan pasti padat sekali kan? Ramadan jangan ditanya lagi. Gitu. Semua itu mahal, mulai dari Ya. hotel, Betul-betul. makanannya, Makanannya. semua itu. Hotel sih terutama Hotel sih. Kalau tiket pesawat kan tergantung promo dari OTA atau maskapai sih. Tapi kalau hotel untuk di bulan Ramadan itu jangan ditanya. Itu sangat-sangat wah. Gitu ya. Ya, oke, jadi kalau tahun depan ada tiket murah lagi mau berangkat lagi? Berangkat lagi. Pertanyaan gua. Hah? Kalau bukan tahun depan, tahun depan ada. Insya Allah bisa bawa jamaah. Ada yang mau ikut? Satu harus kuat mental. Karena ya bagaimanapun juga ya ada kenyamanan yang dikurangi ya. Nah, Beda dengan yang full service ya. Bedanya kamu tuh nggak, kalau mandiri gini ya semua serba ngurus sendiri. Iya. Bagasi ngambil sendiri, transportasi urus sendiri, pesan sendiri. Lari-lari semua kejar tren ya. Gitu. Ya wes lah. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup sih. Pak Batara, ada pesan-pesan Pak Batara? Yang ingin Ngantuk disampaikan? Ya udahlah. Terima kasih Feb. Oh ya, ada tips menarik, ada tips bagus nih. Jadi kan kita pas masuk Bandara Soekarno-Hatta itu ada biasanya kan di imigrasi itu kan ada autogate ada enggak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin paspornya sudah sering digunakan akan bisa langsung nih di autogate. Tapi kalau yang pada akhirnya harus manual tuh biar nggak banyak pertanyaan, nih ya tips pertama gunakan batik gitu karena akan disangka rombongan umroh. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan ini apa nih Kak? Sisko Patuh. Kita tetap ngurus Sisko Patuh. Sisko Patuh. Ini Gitu. gunanya sih untuk di bandara kan. Di bandara daripada ditanda tanya kan, ya udah langsung. Di bandara tanda pengenal dan juga di sini sih tertera memang alamat hotel kita dan Travel agent-nya yang mengeluarkan. Ya, gitu. Itu aja Ya. sih. Dan Jadi kalau di scan barcode ya langsung ada laporan di Kemenaknya. kemanaknya gitu. Itu aja. Ya udah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah ya Allah. Tips dari Bapak Batara tuh bermanfaat. Pakai baju